kembali lagi bersama saya Chris Tepu di sini. Kali ini kita akan mereview yang namanya iPhone 7 Plus. Teman-teman yang dari Android mau beralih ke Apple atau mau beralih ke iPhone, ya mungkin ini bisa bisa jadi referensi untuk teman-teman ya yang ingin beralih ke Apple atau iPhone ya. Yang kali ini akan saya review adalah iPhone 7 Plus. Pertanyaannya, apakah iPhone 7 Plus ini masih relevan nggak sih atau masih layak nggak sih dipakai di tahun 2020? Sebelum kita lanjut, teman-teman, ayo subscribe dan klik tombol lonceng, nyalakan notifikasi. Jadi teman-teman ketika saya mengupdate video, teman-teman punya notifikasi bahwa saya memberikan informasi yang terbaru untuk teman-teman. Oke, kita langsung saja. Buat teman-teman yang memang kepengen banget untuk mengganti handphone Android atau pengen mengupdate iPhone teman-teman, saya merekomendasikan iPhone 7 Plus. Nah, iPhone 7 Plus ini dirilis tahun 2016. Ya, sebenarnya iPhone 7 Plus ini digadang-gadang untuk menggantikan perangkat iPhone 6s atau 6s Plus ya tahun 2016. Nah, sebenarnya untuk speknya sendiri juga iPhone 7 Plus ini sudah dilengkapi dengan chipset A10 Fusion dan juga dilengkapi dengan RAM 3GB. Ini dia 7 alasan kenapa iPhone 7 Plus ini masih layak kita pakai atau kita gunakan di tahun 2020 ini. Yang pertama, iPhone 7 Plus ini masih didukung oleh iOS 13 atau bahkan Apple sendiri menggadang-gadang biasanya handphone yang mereka keluarkan atau iPhone yang mereka keluarkan biasanya mampu bertahan sampai dengan 5 tahun untuk menerima updatean iOS terbaru. Saat ini updatean terbaru iOS yang sudah keluar tahun 2019 kemarin adalah iOS 13. Dan kemungkinan besar di tahun ini akan diupdate menjadi iOS 14. Kemungkinan besar ya teman-teman ya. Kalau seandainya tahun depan Apple mengeluarkan iOS 15, iPhone 7 Plus ini masih bisa menerima updatean terbaru. Mudah-mudahan ya kalau Apple masih berbaik hati untuk memberikan iOS yang terbaru kepada iPhone 7 Plus. Tapi biasanya Apple memberikan jangka waktu hingga 5 tahun terhadap iPhone yang mereka keluarkan dalam rangka mengupdate iOS yang dapat digunakan pada perangkat iPhone. Nah, yang kedua adalah kualitas kamera atau kamera yang dimiliki oleh iPhone 7 Plus ini. Sebenarnya kualitas kameranya cukup baik ya pandangan saya, karena kualitas kameranya saat ini dilengkapi dengan 12 megapiksel kamera dengan f/1,8. Nah, teknologi yang pertama kali Apple keluarkan yaitu menghasilkan foto bokeh itu pertama kali dikeluarkan diluncurkan oleh iPhone 7 Plus ini. Ya, Apple mengeluarkannya melalui iPhone 7 Plus ini. Nah, namun memang ada sedikit kelemahan karena ini adalah teknologi yang pertama. Kadang-kadang kalau saya rasa ketika mengambil gambar bokeh ya dengan mode potret tentunya ketika gambar yang kita ambil di keadaan low light, maka gambar akan sedikit menghasilkan noise yang membuat akhirnya gambar yang kita hasilkan mungkin kelihatan sedikit kurang sempurna. Tapi overall ya sebenarnya kameranya cukup baik, apalagi kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkannya di Instastory, di Instagram atau di media sosial. Sebenarnya kameranya akan lebih maksimal, lebih bagus ya karena diperbaharui lagi oleh aplikasi sosial media tersebut sehingga kameranya jadi kelihatan lebih jernih. Ya, yang ketiga adalah Taptic Engine, di mana Taptic Engine ini diadopsi oleh Apple atau diadopsi oleh iPhone 7 Plus pada tombol home button. Nah, sekarang gimana ya? Mungkin sudah tidak lagi disebut sebagai tombol karena memang dia bukan tombol. Teman-teman, begitu kita klik responnya adalah berupa getaran. Jadi bukan tombol ya teman-teman, sekali lagi bukan tombol, tapi taptic. Apple menyebutnya sebagai taptic gitu ya. Ketika kita klik maka efek yang dihasilkan adalah berupa getaran. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan ini bukan tombol. Kenapa Apple tidak mengeluarkan mode yang lama ya seperti tombol home button begitu ya? Sepertinya Apple saat ini sedang mengurangi yang namanya efek bergerak pada handphone yang dia keluarkan atau iPhone yang dia keluarkan. Kenapa? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Untuk yang keempat,
iPhone 7 Plus juga sudah tidak ada earphone jack, atau sudah tidak ada lagi yang namanya jack 3.5 mm untuk headset ya, atau untuk earphone yang biasanya dimiliki oleh iPhone. Kali ini sudah tidak ada. Ini ada hubungannya dengan alasan tadi yang sebelumnya. Sepertinya Apple sedang berusaha bagaimana produknya atau iPhone ini lebih tahan terhadap air, debu ya, yang bisa mengancam atau bisa merusak iPhone. Jadi semakin banyak lubang yang tertutup gitu ya, termasuk juga tadi tombol home button yang sudah diganti dengan TicTac ya, TicTac engine, yang membuat akhirnya iPhone ini punya sertifikasi tahan air ya, karena semakin berkurangnya efek bergerak atau semakin berkurangnya benda-benda yang dapat membuat air itu mudah masuk ke dalam iPhone. Yang kelima adalah kapasitas baterai. Nah, mungkin untuk kapasitas baterai ini, iPhone 7 Plus ini adalah kapasitas baterai yang paling besar daripada angkatan-angkatan iPhone yang sebelumnya ya. Karena kapasitasnya sudah dilengkapi dengan 2900 mAh ya. Walaupun mungkin kalau pandangan saya 2900 mAh ini belum terlalu berpengaruh signifikan ya, karena tentu saja dengan kapasitas 2900 mAh, belum lagi kalau teman-teman pakainya sudah lama begitu ya, pasti kualitas baterai akan terus menurun dan membuat yang namanya ketahanan baterai itu semakin menurun juga. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika membeli iPhone 7 Plus ini, terutama bagi teman-teman yang suka dengan bermain game gitu ya. Nah, iPhone 7 Plus mungkin bisa dijadikan pertimbangan apakah teman-teman akan beli atau tidak, karena mengingat kalau kita main game biasanya kita butuh handphone yang punya kapasitas baterai yang besar. Nah, yang keenam, iPhone 7 Plus ini dilengkapi juga dengan chipset A10 ya, juga dengan RAM 3GB. Hal ini yang membuat akhirnya iPhone 7 Plus ini sebenarnya dengan game apapun sebenarnya dia masih kuat sekali ya, masih sangat mumpuni, masih cocok sekali untuk segala game-game yang sekarang ini sudah makin maju ya tentunya ya, buat Mobile Legends, untuk PUBG. Ya, saya sendiri pernah menggunakannya untuk main The Sim City ya. Dan game yang saya mainkan memang tidak ada terkendala sedikit pun, tidak ada nge-lag sedikit pun. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan iPhone karena kualitas yang dihasilkan memang juga sangat baik ya, walaupun spesifikasinya kelihatan biasa-biasa saja. Mungkin karena Apple juga jarang mengeluarkan, atau mungkin setahun sekali karena mengeluarkan iPhone ya. Jadi perusahaan-perusahaan developer game itu lebih bisa konsentrasi dalam memaksimalkan game yang mereka ciptakan untuk dimaksimalkan di satu perangkat. Inilah kelebihan dari Apple ya menurut saya. Dan yang terakhir adalah harga. iPhone 7 Plus sekarang ini memang sudah tidak dijual lagi di website apple.com ya teman-teman, tapi di Indonesia sendiri iPhone 7 Plus ini masih dijual di toko-toko authorized Apple, contohnya di iBox atau di Infinite ya, masih ada teman-teman dijual di toko-toko tersebut dengan harga yang juga relatif lebih murah ya, mengingat waktu pertama kali keluar ini saya untuk ukurannya sendiri saya beli yang 128GB, saat itu saya beli hampir 16 juta. Dan sekarang harganya mungkin ada di kisaran 3-4 juta saja teman-teman. Jadi untuk harganya sendiri iPhone 7 Plus ini sudah sangat-sangat murah. Ya, itu dia teman-teman 7 alasan yang bisa kita jadikan dasar untuk kita membeli atau tidak ya iPhone 7 Plus di tahun 2020 ini ya. Kalau saya sendiri sangat merekomendasikan teman-teman untuk membeli iPhone 7 Plus kalau teman-teman yang dari Android mau mengganti handphone teman-teman yang menjadi produk Apple atau iPhone ya. Menurut saya ini sangat cocok ya. Selain harganya masih murah ya teman-teman ya, sudah sangat murah. Juga perangkat ini sebenarnya tidak ketinggalan zaman sekali, masih bisa kita gunakan untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya. Nah, teman-teman yang memutuskan apakah teman-teman akan membeli produk ini atau tidak ya, iPhone 7 Plus ini atau tidak. Akhir kata, saya Chris Tepu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari sejak awal sampai dengan akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, notifikasi,
kasih komentar kalian kalau kalian punya komentar apapun ya. Kalau kalian juga pengen produk lain yang saya review, silahkan isi kolom komentar. Atau kalian punya pandangan lain tentang iPhone 7 Plus ini, jangan ragu-ragu untuk berikan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Akhir kata saya Chris Tepu, saya ucapkan terima kasih.